Baik pemirsa SMTV dan program Bung Santri, kembali lagi dengan saya Denny Asyari dalam program yang spesial ini, program obrolan ringan seputar kehidupan. Dan tadi kita sudah lewati sesi pertama dengan 3 narasumber, dan pada sesi kedua ini kita akan mengobrol dengan tema yang sama dengan narasumber yang berbeda, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Pada kesempatan ini yang pertama ada Ibu Nurjana. Assalamualaikum Bu Nurjana. Waalaikumsalam Pak Denny. Gimana, sehat Bu Nurjana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Bu Nurjana ini adalah kepala di bagian toko Suara Muhammadiyah sekaligus SM Corner. Jadi kalau Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang selama ini menggunakan produk-produk toko Suara Muhammadiyah, nah beliaulah yang melakukan proses penjualan atau memproduksi ya. Jadi kalau beliau sakit ya tokonya bisa ditutup gitu. Jadi kita doakan beliau juga selalu sehat walafiat gitu. Kemudian yang kedua sudah hadir juga bersama kita itu Mas Rizky. Assalamualaikum Mas Rizky. Ya, waalaikumsalam Pak. Nah, sehat Mas Rizky? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Rizky ini sebagai redaktur ya atau redaktur pelaksana di media online-nya Suara Muhammadiyah ya, www.suaramuhammadiyah.id, yang sekaligus beliau juga membidangi, mengepalai di unit Pusda Litbang Suara Muhammadiyah atau Pusat Data Penelitian dan Pengembangan Suara Muhammadiyah. Yang ketiga sudah hadir bersama kita masnya yang cukup ganteng ini, Mas Yulio Prasojo. Bagaimana kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Denny. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Yuliano, saya manggilnya Mas Pras aja ya. Pras. Oh, Mas Pras. Kalau Mas Yuliano kebawa Mas Woleng. Oh iya. Jadi Mas Pras. Nah, Mas Pras ini Bapak Ibu pemirsa SMTV, beliau adalah kepala di unit Bulogmu ya dan Lokmat. Kalau Bapak Ibu selama ini banyak mendengarkan informasi tentang pengembangan bisnis Suara Muhammadiyah di seputar sembako atau pangan serta bisnis retail, nah beliaulah yang membidangi, yang mengepalai dari bisnis ini. Baik para pemirsa SMTV dan Bung Santri, kita akan menguliti lagi ya, mendiskusikan atau mengobrolkan lagi sesuai tema yang kita angkat, yaitu kreativitas di tengah pandemi. Yang pertama kita ingin ajak diskusi ngobrol Bu Nurjana. Bu Nurjana, toko Suara Muhammadiyah ini menjadi ikon bisnis ya di Perserikatan Muhammadiyah. Ya apa saja saya lihat dijual, dan bahkan ada orang menyebutkan dari kebutuhan orang melahirkan sampai kebutuhan orang mati dijual di toko Suara Muhammadiyah katanya. Nah di tengah pandemi ini bagaimana Bu Nur? Ada efek, ada dampak atau tidak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Denny. Adanya pandemi ini tentunya sangat berpengaruh lumayan besar di toko Suara Muhammadiyah, khususnya kami yang di lini penjualan ya Pak ya. Karena pertama untuk event-event, acara-acara kegiatan Muhammadiyah yang biasanya itu sering sekali diselenggarakan karena terdampak pandemi, akhirnya banyak sekali event-event yang batal. Terus untuk kedua juga kegiatan kuliah, sekolah juga semuanya dilakukan secara daring. Tentunya itu sangat berpengaruh terhadap permintaan produk-produk, entah itu produk di kampus, produk di sekolah, itu sangat berdampak sekali ke toko Suara Muhammadiyah. Itu di 3 bulan pertama itu bahkan penjualan di toko itu bisa turun, boleh kami bilang sampai hampir 80%. Ya. Terus itu memasuki tahun ajaran baru sekolah, itu alhamdulillah penjualan mulai naik lagi. Nah ini tentunya sangat berpengaruh terhadap penjualan, dan juga itu ada juga dampak lainnya lagi Pak Denny, yang tadinya orang semuanya mencari kebutuhan produk-produk seperti batik, buku, yang sekarang kan beralih semuanya ke produk primer yang tentunya itu bahan makanan pokok. Iya, seperti itu. Jadi sekarang artinya karena kondisi pandemi orang lebih butuh makan ya, iya, kesehatan gitu ya. Iya. Berarti secara omset ada penurunan atau dari masa yang tadi 80% turun itu sekarang ada kenaikan gitu? Yang dari tahun pertama itu memang turun drastis, cuman
seiring berjalannya mulai terbiasa ya dengan Iya. kondisi pandemi ini, akhirnya sedikit demi sedikit kita mencari solusi gimana caranya tetap penjualan itu misal pun turun tidak terlalu drastis, dan alhamdulillah dengan salah satu caranya yaitu kita melakukan ini, menekan penjualan melalui sistem digital. Oh, jadi Iya. menjual ke marketplace gitu ya? Iya, Oh. itu mulai tahun 2020 kita mulai membuka itu, ada akun Shopee juga Iya. ada. Hmm. Terus tahun 2021 kita juga mulai merambah ke Tokopedia. Hmm. Nah, nanti jadi bagi saudara-saudara semua yang mau mendapatkan produk Toko Suara Muhammadiyah, tentunya yang sekarang tidak bisa datang langsung ke toko, bisa mengunjungi akun Shopee atau Tokopedia kami. Kalau Seperti itu. akunnya di Suara Muhammadiyah sini nggak punya? Kalau akun di Suara Muhammadiyah kita juga ada website Pak Denny. Ada? Itu websitenya itu www.suaramuhammadiyah.or.id. Oh. Nah, itu juga website, di situ ada katalog juga tersedia. Kalau mau transaksi belanja online di situ juga bisa. Enggak. Artinya ada juga ya, selain tadi Shopee, Tokopedia, ada juga yang punya SM sendiri, Iya, ya punya SM SM Store sendiri, gitu ya. ada SM Store. Melalui www.suaramuhammadiyah.org ya. Iya, .org. .org betul. Oke, itu salah satu strategi yang dicoba ya untuk mengantisipasi ini. Dan ke depan kita belum tahu ini ya, bahwa pandemi ini akan surutnya kapan ya. Yang tahu kita nama-namanya yang saling berganti ya. Ada PPSBB, ada PPKM, PPKM darurat. Nah, sekarang jilid 1, jilid 2, dan PPKM diperpanjang. Nggak tahu besok mungkin ada PPKM adu penalti gitu ya. Karena diperpanjang juga gitu. Nah, untuk menghadapi ke depan, ada apa yang terpikirkan ya, bahwa bisnis yang ada ini tetap harus jalan, dan tentu seperti tadi yang disampaikan di segmen pertama, tidak ada kata menyerah. Apa yang harus dilakukan? Tentunya kita tetap harus bertahan, gimana putar otak biar penjualan juga tetap stabil dan harus meningkat. Nah, ini beberapa beberapa kiat juga sudah kami lakukan, antara lain memproduksi produk-produk yang insidental Pak, sesuai kondisi sekarang. Nah, salah satunya kita juga memproduksi itu ada hand sanitizer, ada produk masker pun kita sesuaikan. Enggak hanya masker medikal, tapi kita jual masker batik menyesuaikan motif-motif di batik Yang seragam-seragam itu ya? Iya, kita buat versi maskernya seperti itu. Kita juga ada produk facial segala macam seperti itu. Terus yang kedua, kita juga meningkatkan promosi melalui media sosial Pak Denny. Iya, tetap melalui media sosial, tetap kita push lagi. Kayak misalnya promosi di acara-acara tertentu, misalnya kayak kemarin Milad Muhammadiyah kita adakan promo diskon buku. Nanti misal event Hari Raya Idul Adha kita juga adakan promo lagi, atau mungkin kita promosi melalui itu, misalnya ada bedah buku secara daring, kita juga promosi buku melalui panitianya. Seperti itu untuk upaya selama ini yang kita lakukan seperti itu. Alhamdulillah penjualan sekarang relatif lancar. baik. Iya, relatif baik. Artinya di tengah masa pandemi ini justru bagi warga Muhammadiyah banyak keberuntungan kalau bertransaksi gitu ya, Iya, dengan betul. kebutuhan yang ada di toko Suara Muhammadiyah, karena Banyak berbagai promo. produk banyak promonya ya. Iya, Kalau betul. dulu kan setahun tuh paling 2-3 kali ya. Iya. Nah, kalau sekarang hampir tiap hari gitu ya. Iya. Promonya. Jadi Bapak Ibu warga Muhammadiyah, pemirsa SMTV, jadi untuk nanti mencari kebutuhan-kebutuhan warga persyarikatan itu tidak harus ke toko Suara Muhammadiyah, tetapi bisa melalui aplikasi-aplikasi di marketplace tadi yang disebutkan oleh Bu Nurjana. Baik, terima kasih Bu Nurjana. Kemudian saya beralih nih ke Mas Rizky. Aduh. Nah, ini Mas Ada apa nih? Mas Rizky ini pekerja silent ya, karena dia tidak berhubungan banyak orang kayak Bu Nurjana gitu ya. Dia berhubungannya di balik layar atau di belakang meja, karena di bagian Belakang laptop, Pak. ya, belakang laptop ya, bukan belakang layar ya. Dan bagian beliau kebetulan adalah SM online sekaligus juga Pusdalitbang. Nah, pertama yang SM online dulu Mas Rizky. Untuk SM online ini kan kita sangat ngerti di tengah pandemi ini berbagai informasi hoax ya, yang berita bohong itu banyak sekali. Bahkan saya betul, membaca betul. data dari Kominfo itu selama
1 tahun masa pandemi itu ada 1.800-an berita hoax yang ditemukan ya, dengan berbagai jenisnya. Nah, bagaimana SM online itu melihat itu? Apakah ada upaya-upaya atau strategi dalam menangkal sekaligus memberikan kecerdasan kepada publik? Monggo, Pak Rizky. Ya memang berat ya, era digital sekarang ini bukan banjir informasi lagi tapi tsunami informasi. Tsunami ya. Ya. Kayak Cina ya. Jadi begitu banyak informasi yang tersebar, apalagi lewat media sosial, itu bukan lagi tiap jam tapi tiap detik, tiap menit itu informasi membanjiri grup-grup WA kita. Nah, Suara Muhammadiyah disinilah perannya untuk menjadi narasi alternatif, memberikan pencerahan-pencerahan, informasi-informasi yang bukan hanya aktual tapi juga informasi-informasi yang mencerahkan, yang termasuk dalam menangkal hoax terkait pandemi. Ini menjadi salah satu misi kita di Suara Muhammadiyah Online, memberikan informasi-informasi yang betul-betul dari sumber-sumber kredibel dan juga informasi-informasi yang bisa memberikan pencerahan kepada jamaah dan juga kepada masyarakat umumnya tentunya. Oke, selain hoax Mas Rizky, kita juga sadar, saya melihat Muhammadiyah itu adalah organisasi yang paling banyak mengawal persoalan fatwa-fatwa keagamaan ya, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan panduan bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Dan tidak sedikit juga saya lihat gitu ya kritik gitu ya, ya yang kontra gitu dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh SM online, misalnya ya sholat di rumah, meniadakan sholat di lapangan, macam-macam itu. Itu bagaimana teman-teman ya, memang melihat itu? Di Suara Muhammadiyah Online itu kita berpatokan kepada apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat. Pastinya kita sebagai jembatannya dari pimpinan pusat Muhammadiyah maupun tokoh-tokohnya, agar informasinya ini tidak terjadi bias gitu ya. Maka selain dari website, kita juga menurunkan lewat berbagai flyer-flyer di media sosial itu yang betul-betul bisa memberikan panduan bagi warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum. Oke, berarti warga Muhammadiyah kalau ingin mencari rujukan referensi yang kredibel, ya sebenarnya tidak usah ya untuk mencari-cari sumber-sumber yang lain gitu ya. Betul. Cukup mereka masuk ke Suara Muhammadiyah Online ya, termasuk kita juga resmi. Termasuk kita juga jadi mitra dari MCCC ya. Dalam penyampaian diseminasi informasi yang betul-betul dari sumber yang utama ya. Padahal ini lembaga yang sudah resmi ditetapkan PP Muhammadiyah ya. Dalam soal menghadapi wabah pandemi ini gitu ya. Oke Mas Kis, kemudian yang kedua, ini saya lihat juga Suara Muhammadiyah selama ini cukup ramai ya. Dulu sebelumnya ketika awal-awal berdirinya pusat data Litbang Suara Muhammadiyah gitu ya. Nah, hampir para peneliti gitu mereka datang ke sini untuk apakah melakukan kajian atau survei data ya dan sebagainya. Nah, masa pandemi ini ada hal yang baru atau yang berbeda gitu Mas Rizky? Ya, jika melihat awal-awal pandemi memang Suara Pusdalitbang sempat tidak menerima kunjungan ya. Di pusat data penelitian pengembangan ini banyak sekali data-data atau terbitan-terbitan Suara Muhammadiyah yang sejak tahun 1915. Jadi nanti di Pusdalitbang itu ada terbitan SM edisi 2 yang dulu ditemukan Prof. Kunto Wijoyo di Leiden. Kemudian dari SM edisi jadul-jadul itu kemudian banyak buku-buku terbitan tokoh-tokoh Muhammadiyah zaman dahulu itu ada di Pusdalitbang. Dan
peneliti-peneliti menjadi mitra kita juga di Pusdalitbang itu. Nah, pandemi ya, tidak ada tuh Pak yang datang. yang datang ya. Oh. Nah, setahun sepertinya Yeah. setahun. Nah, baru-baru ini ketika kita sudah mulai menyesuaikan, ada 2 yang berkunjung, itu dari Kalimantan tapi sedang doktoral di UIN sini, di UIN sedang Kalijaga. Yang kedua dari Surabaya. Nah, itu kita laksanakan dan protokol. Nah, di masa pandemi ini juga kita sudah digitalisasi itu terbitan-terbitan SM lama. Dan bagi sejarawan atau peneliti yang ingin mengakses, nanti bisa menghubungi bagian admin. Nanti kita aksesnya ke digital itu. Disampaikan apa kebutuhannya, tentang apa, nanti akan kita carikan dan juga nanti kita akan kirim versi digitalnya ke klien gitu. Oke. Ya, jadi walaupun tidak bisa berkunjung secara fisik gitu ya, tetapi bisa akses melalui versi digital gitu ya, dengan nanti menghubungi admin yang pusat data Litbang Suara Muhammadiyah. Dan ada rencana kapan untuk dibuka lagi untuk kunjungan Mas Rizky? Ini menyesuaikan nama-nama PPKM ya. Artinya kalau nanti sudah mulai ada kelonggaran gitu ya, bisa saja tetap dibuka lagi gitu Mas Rizky ya. Ya betul, karena ini sangat penting ya untuk menjaga agar data-data ini bisa tersiarkan. Ya. Karena ini harta karunnya kita di Muhammadiyah. Dan ada upaya lain nggak dari pusat data Litbang itu untuk mensiarkan data-data itu sekarang ini? Oh iya, saat ini karena sudah digitalisasi tadi, juga kita siarkan melalui SMTV dengan Pediamu. Ensiklopedia Muhammadiyah, tapi dengan narasi-narasi dari para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jadi selain dibaca bisa juga didengarkan nanti ya. Jadi servisnya all in, lengkap. Jadi bisa dibaca secara fisik, tetapi juga bisa didengarkan secara audio visual yang tayang di SMTV ya, dalam program Pediamu gitu Mas Rizky ya. Baik Mas Rizky, terima kasih. Dan saya beralih ke Mas Prasojo. Mas Prasojo, ini bintang yang lagi ngehit di 2021 ini, Lokmat dan Bulogmu gitu Mas ya. Iya betul Pak Denny. Dan kabarnya Mas Pras itu nggak ada tidurnya 24 jam katanya ya. Dihubungi oleh masyarakat se-Indonesia. Ya, ketika banyak orang tumbang bisnisnya, ternyata ada Lokmat dan Bulogmu. Itu gimana idenya Mas Pras awalnya itu? Hadirnya Bulogmu ini memang di masa pandemi. Jadi bisnis ini terhits, termudah dan paling mudah di Suara Muhammadiyah. Dan ini baru 1 tahun dampak pandemi. Beberapa unit Suara Muhammadiyah mengalami penurunan, dan untuk bergerak apa yang bisa dikelola selama pandemi, alhamdulillah bisa hadirnya Bulogmu di bulan Mei 2020. Gitu. Dan alhamdulillah untuk Bulogmu hadir ini, selanjutnya ada Lokmat. Lokmat ini lebih ke retail. Kalau Bulogmu tadi hanya kebutuhan sembako, Lokmat ini kebutuhan retail harian. Retail harian ya. Iya, betul Pak Denny. Kalau yang Bulogmu ini sudah berapa keagenannya Mas Pras? Untuk Bulogmu ini, karena konsep yang kami tawarkan ke mitra seluruhnya itu berbeda dengan yang sudah ada, yaitu yang pertama harga sangat murah Pak Denny, terus free pengantaran untuk area Yogyakarta, dan yang ketiga tentunya yang menarik ini pembayaran tempo. Dan dalam waktu dulu diluncurkan bulan Mei sampai Agustus itu cepat sekali perkembangan agen Bulogmu, mencapai saat itu 200 agen di Yogyakarta. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada kurang lebih 800 agen ini di DIY dan Jawa Tengah. Oh, udah merambah ke Jawa Tengah. Sudah sampai merambah Jawa Tengah. Sebelumnya Jawa Tengahnya? Jawa Tengah paling besar itu ada di Banyumas Raya. Oh, Banyumas Raya. Ada Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, dan Jepara, Demak Pak Denny. Sebetulnya permintaan dari luar Jawa Tengah ini besar. Namun karena keterbatasan sementara masih proses tahap
perkembangan, sehingga sementara masih Jawa Tengah. Karena kiatnya itu karena free pengantaran, harga murah, jatuh tempo bisa utang kan ya. bisa utang. Jadi banyak. Jadi itu kelebihan Bulogmu pemirsa SMTV yang sudah dikembangkan sekarang, yang jumlahnya sudah 800 agen 800 ya. agen. Itu warga Muhammadiyah saja atau ada masyarakat umum yang 800 agen itu? Banyak dari warga persyarikatan, ada juga yang dari ranting. Setiap ranting harus ada unit bisnisnya, satu atau dua yang mendaftar. Selain dari warga persyarikatan, ada juga yang dari mohon maaf Nadiin, ada juga yang lebih di luar kami, ternyata ada juga dari warga Nasrani juga. Nasrani juga ada ya. Nah kemudian Lokmat. Nah Lokmat ini kan belakangan cukup cukup tinggi, viral ya. Viral di mana-mana itu orang ngomongin Lokmat gitu ya. Nah ini Lokmat ini bedanya dengan Bulogmu apa ya Mas Pras? Baik. Untuk Lokmat ini lebih ke retail harian. Kalau Bulogmu tadi sembako. Nah ini awalnya ini ketika kami mendistribusikan ke agen Bulogmu, itu kan hanya terbatas 9 pokok. Nah dari agen ini usul bagaimana kalau juga Bulogmu ini ada produk retail harian. Nah kami mencoba saat itu untuk area Jogja terlebih dahulu. Ternyata di luar ekspektasi kami, luar biasa peminatnya, dan yang bisa kami dapatkan itu luar biasa dari semangat agen-agen Bulogmu. Nah dari itu kami mencoba membuat konsep Lokmat yang berbeda dengan retail lainnya. Dengan retail lainnya modelnya besar, dan kami mencoba Lokmat ini berbeda dengan model yang sederhana atau yang lebih kecil, tapi bisa membuka retail harian. Dan alhamdulillah saat itu di awal Februari itu kami baru membuka 5 untuk agen Bulogmu. Dan ternyata viral sekali se-Indonesia. Permintaan Lokmat banyak sekali Pak Denny. Dan alhamdulillah saat ini ada 40 Lokmat yang sudah berdiri. Gitu. Artinya di tengah pandemi ini justru unit Lokmat hidup gitu ya? Iya betul. Unit Bulogmu Lokmat itu tinggi sekali. Baik dari pemesanannya, permintaan untuk buka dan bermitra. Dan ya dari beberapa yang memang banyak yang perusahaan lain menurun, justru yang Bulogmu Lokmat ini bisa menggandeng, bisa juga mereka yang terkena PHK atau WPH bisa membuka Bulogmu. Dan untuk Lokmat ini adanya di Yogyakarta aja atau ada di luar? Baik. Untuk Lokmat ini sebagian besar itu malah di luar DIY. Luar DIY. Di Jogja kurang lebih dari 40, di Jogja ada kurang lebih 16. Selebihnya itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga. Dan Jawa Timur ini memang peminatnya besar karena terhenti sementara karena PPKM tadi, sehingga untuk bisa membuka lagi sementara terhenti dulu. Ditunda dulu ya. Dan untuk ke depan apa rencana nih Mas Pras ya? Kita lihat juga beberapa bisnis retail yang agak besar-besar itu mulai collab ya. Mulai tutup. Nah, apalagi Lokmat ini nanti akan berkompetisi dengan retail-retail yang sudah menggurita di tanah air ya. Kita nggak usah nyebutin mereknya gitu ya. Nah, apa strategi ke depan agar Lokmat ini tetap eksis ini? Untuk strategi kami untuk Lokmat ini tentunya yang pertama sesuai dengan slogan kami, harga murah, solusi belanja murah. Nah ini akan kami pertahankan karena semakin bertambahnya Lokmat, tentunya kami dalam penyediaan stok barang dengan harga yang ditetapkan dari pabrik tentunya akan sangat murah. Dan ini nanti yang akan menjadi brandnya Lokmat, yaitu tetap di harga murah, bahwa kita bisa menjual dengan harga murah daripada yang sudah ada. Oke, berarti dengan Lokmat ya masyarakat justru diuntungkan ya, karena bisa berbelanja dengan harga yang relatif murah. Tentunya dengan harapan masyarakat harus menyupport ya keberadaan Lokmat ya. Agar Lokmat di setiap titik itu terus aktif, hidup, berkembang gitu ya. Oke, terima kasih Mas Pras, Mas Rizky, Bu Nurjana. Mungkin sebagai closing statement ya, saya minta ya, mungkin Mas Rizky dulu, kira-kira di tengah pandemi ini ya kreativitas adalah kunci yang harus menjadi prinsip kita. Nah, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat warga perserikatan?
prinsip Muhammadiyah itu sebenarnya ada 3, yaitu memperkuat spiritualitas, intelektualitas, dan kreativitas. Iya. Nah, makanya untuk berada di masa pandemi dan untuk bisa bertahan dan bisa maju di pandemi ini, kita harus memperkuat 3 aspek ini. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Nurjana. Iya baik. Di era pandemi ini tentunya pandemi ini karena kita rasakan nggak cuma lingkungan sekitar kita tapi seluruhnya ya, seluruh dunia merasakan. Makanya kreativitas sangat kita perlukan untuk jadi pandemi ini boleh menjadikan kita susah tapi jangan menjadikan kita menyerah. Oke. Ya, dan itu kalau sekarang lagi ngetren kaum rebahan, nah itu mungkin harus dirubah karena rebahan itu nggak akan menyelesaikan apa-apa, nggak akan membawa perubahan gitu. Oke. Jadi jangan banyak-banyak rebahan. Iya. Oke. Mas Pras mungkin? Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa unit dari Suara Muhammadiyah. Tentunya ini mudah-mudahan bisa menjadi pilihan bagi warga yang terdampak pandemi ini untuk membuka usaha. Oke, terima kasih Mas Pras, Mas Rizky, Bu Nurjana. Poin kita bahwa lagi-lagi pandemi ya bukan kata untuk kita mengatakan untuk menyerah ya. Apalagi tadi Bu Nurjana menyebabkan kita menjadi menjadi kaum rebahan gitu ya. Tapi kita harus terus giat, bangkit, optimis seperti yang disampaikan Mas Rizky, Mas Pras ya, karena perubahan itu ya bukanlah untuk ditunggu tapi untuk dilakukan hari ini. Baik, pemirsa SMTV dan program Bung Santri, terima kasih atas kesempatan kali ini dengan seluruh narasumber. Dan insya Allah kita akan kembali lagi dalam program Bung Santri pada sesi dan edisi lainnya, yang tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya dengan tema hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.